Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada pagi ini mari kita memulai perayaan Ekaristi ini. Kita memulai dengan Rosario bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti lalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda
Tes. Selamat pagi saudara-saudari, suster, bruder, frater, bapak, ibu, anak-anak, remaja, dan kaum muda yang terkasih dalam Kristus. Hari ini adalah minggu pekan keempat masa Paskah atau kita sebut dengan Minggu Gembala Baik. Pada Minggu Gembala Baik ini secara khusus Gereja semesta merayakan hari doa untuk panggilan sedunia ke-60. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia tetap memilih di antara kita orang-orang yang berkenan mengembalakan umat dalam ketergantungan pada Sang Gembala Agung Yesus Kristus, yaitu para imam, biarawan, biarawati, dan para rasul awam. Mari kita mendoakan mereka supaya mereka bertekun dan setia dalam panggilannya, dan janganlah mereka menjadi orang upahan yang lari bila serigala datang. Kita berdoa juga supaya atas berkat Tuhan, keluarga-keluarga Kristiani tetap menjadi tanah yang subur untuk perkembangan benih panggilan yang baik. Hari ini, secara khusus paroki kita membuka bulan Maria dengan tema permenungan Maria sebagai Bunda Allah. Kita semua diajak untuk mendalami misteri kealahan Kristus yang bangkit serta peranan bundanya yang adalah juga Bunda Gereja. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dan membawa hati kita sebagai persembahan baginya. Dalam suasana hati gembira dan penuh syukur, kita memulai perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyanyikan lagu Panggilan Tuhan dari Madabakti nomor 456.
Intensi perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, ucapan syukur bersama Mega Cynthia mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui doa novena Santo Yudas Tadius. Yang kedua, permohonan anak cucu yang mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-60 Papa Opa Raden Sitinjak. Semoga sehat selalu, panjang umur dan senantiasa dalam pelindungan kasih Tuhan. Bersama Bapak Raden Sitinjak dan Ibu Afrida Siti Ramona Purba mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-38. Semoga keluarga besar diberi kelimpahan berkat, terutama anak dan cucu. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal, Ibu Maria Magdalena Sri Dalumi, Maria Sintiawati, Firdaus Fatoni Nuzuar, Yulio Kurniawan Batista, Maria Goreti Yulismiati, Markus Trisnoutomo, dan Arnoldus Pribadi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Romo Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Pada hari ini kita bersama berkumpul di rumah Tuhan ini ingin mengucap syukur, ingin bersukacita atas kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Pada hari ini, hari Minggu Paskah keempat, juga sering disebut sebagai hari Minggu Gembala yang baik, karena memang bacaan hari ini mengarahkan pada peran Kristus sebagai Sang Gembala utama itu. Dan hari ini kita ingin berdoa bagi panggilan sedunia, di mana gereja masih membutuhkan gembala-gembala sebagai penerus Kristus untuk menggembalakan umat yang dicintai oleh Allah sendiri. Juga sekaligus kita membuka bulan Maria, di mana Bunda Maria juga sebagai bunda para imam. Para imam oleh Paus Yohanes Paulus II diminta untuk sungguh berdevosi kepada Bunda Maria sebagai bunda yang senantiasa setia menemani perjalanan Kristus, dan para imam dipanggil untuk melakukan hal yang sama seperti Bunda Maria itu sendiri. Maka mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala baik yang mengenal kami domba-dombamu dengan segala kelemahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahimu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita,
dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Manna Tunggal Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus. Hanya bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh Gembala kami dengan langkah yang gagah. Di hari Minggu panggilan ini, kami berdoa bagi para seminaris, para imam dan kaum religius. Semoga mereka setia dalam panggilan dan meneladan Engkau untuk dapat menjadi gembala yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Takkan kekurangan aku, sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam. Aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian. Oleh karena itu, Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui Aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah disampaikan dalam pengantar di awal bahwa hari ini adalah hari doa untuk panggilan sedunia yang ke-60, dan hari ini juga adalah hari Minggu Gembala Baik. Tentu saja penetapan hari ini bukan tanpa dasar, tetapi hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berdoa bagi tumbuhnya panggilan-panggilan baru, yaitu mereka yang mempersembahkan diri untuk karya pelayanan dan karya kerasulan gereja. Maka hari ini kita bisa melihat ada sesuatu yang sedikit istimewa. Ada anak-anak kita, bukan anak kita ya, anak-anak Bapak Ibu yang mengenakan baju suster, baju romo, ada kardinal, ada Bapak Uskup, dan sebagainya. Saya harap suatu saat beneran ini. Maka orang tuanya jangan sedih, tetapi harus bersyukur. Tentu bukan hanya sekedar ingin menjadi pajangan, bukan hanya sekedar untuk fashion, pameran, tetapi supaya mengingatkan kita sekaligus menanamkan sejak dini bahwa panggilan itu sesungguhnya sudah dimulai sejak kecil. Hanya bagaimana kemudian kita, orang tua atau anak-anak sendiri membuka hati, membuka telinga untuk panggilan kudus dari Allah itu sendiri. Maka saya mengundang kedua lektor dan pemazmur itu untuk berdiri. Yang hari ini bertugas lektor dan mazmur, silakan berdiri menuju ke mimbar sebelah sana. Tak kerjani. Mana yang mazmur tadi? Wah, menghilang malah di atas sana. Boleh turun? Nah, biar tambah kecil. Maskernya boleh dibuka. Mereka ini adalah para seminaris atau anak-anak yang ada di seminari yang ingin menjadi romo. Boleh memperkenalkan diri. Yang pertama siapa? Oh ya, yang bacaan pertama tadi. Oh, bacaan pertama.
Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Martianus Yel Salivio Restoni. Nah, susah sekali. Nama panggilannya? Saya bisa dipanggil Shell, bisa dipanggil Salut. Shell. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 itu satu SMA ya? Iya, satu SMA. Asalnya? Asal saya dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja, tepatnya di Desa Tegal Arum. Oke, baik. Geser sedikit, gantian. Yang Mazmur sekarang. Perkenalkan, nama saya Suster Maria Eugenia, FCH. Suster siapa? Suster Maria Eugenia. Suster Eugenia. Asal suster dari mana? Asal saya dari Paroki Kabar Gembira Kota Bumi, Lampung Utara. Oh, dari Kota Bumi, Lampung Utara. Terima kasih, suster. Satu lagi, yang bacaan kedua. Perkenalkan, nama saya Michael Agustinus, sering dipanggil Michael. Asal? Asal saya dari Riau, Santo Paulus Pekanbaru. Dari Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Oke. Baik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, rupanya mereka datang dari tempat yang jauh. Ada yang dari Baturaja, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Kota Bumi Lampung Utara. Nah, saya mau tanya untuk ketiga-tiganya. Apa yang membuat kalian mau datang dari jauh untuk masuk biara atau masuk seminari? Nah, mulai dari yang pertama tadi. Oke. Ini sebelum ujian sekolah ini udah. Bisa diulang, Romo, pertanyaannya? Saya juga lupa pertanyaannya tadi. Apa yang membuatmu mau jauh-jauh dari Baturaja untuk datang ke Palembang? Di daerah Baturaja itu ada sekolah kan? Tapi kenapa memilih ke Palembang, masuk seminari? Sudah peraturannya ketat dan sebagainya. Apa yang membuatmu mau masuk ke seminari? Oh, baik, Romo. Itu adalah kemauan saya sendiri untuk masuk ke seminari. Saya sedikit cerita, saya mempunyai cita-cita dari kecil. Kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi Romo. Jadi saya pas waktu SMP saya berpikir untuk masuk seminari dan orang tua mengizinkan saya untuk masuk seminari. Oke. Mengapa pengen jadi Romo? Karena ingin mengabdikan diri saya. Oh, ingin mengabdikan diri. Luar biasa. Oke. Suster Eugenia. Apa Romo? Sama, mengapa pengen jadi suster jauh-jauh dari Kota Bumi? Untuk menjadi suster itu keinginan saya dari kecil ketika saya SD. Dan saya memilih kongregasi FCH itu karena saya ingin mendapat pengalaman baru, karena di Lampung itu kan kebanyakan suster FSGM, HK, dan FCH itu jarang seperti itu. Saya ingin menjadi ya mendapat pengalaman baru seperti itu, Romo. Dan apa lagi, Romo? Oke, pengen mendapat pengalaman baru. Mengapa Ya. enggak yang di Papua sekalian yang jauh? Oke, terima kasih, suster. Satu lagi yang dari Bangkinang. Bisa diulang, Romo? Sama pertanyaan. Lupa, Mo. Hah? Lupa. Ah. Generasi sekarang kebanyakan micin ini. Apa yang membuatmu masuk seminari dan pengen menjadi Romo, menjadi pastor? Keinginan saya menjadi Romo itu muncul sejak kecil. Pada saat di stasi saya ada seorang imam yang datang dan memimpin misa. Saya merasa menjadi Romo itu enak. Karena ya bisa makan roti, minum anggur, pergi-pergi juga. Jadi alasan saya ingin menjadi Romo bukan itu, Romo.
Terus? Alasan saya ingin menjadi Romo itu karena saya melihat bahwa di masa-masa sekarang itu banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Jadi saya ingin menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, dari ketiga saudara kita yang agak absurd ini, kita bisa menarik satu hal, bahwa panggilan itu sudah dimulai sejak kecil. Tiga-tiganya ada yang sejak masih kecil, SD dan sebagainya. Bahwa sejak semula sebenarnya Tuhan sudah memanggil kita. Terutama panggilan-panggilan yang secara khusus ingin, tadi dikatakan, ingin mengabdi kepada Tuhan. Tentu saja itu berangkat dari pengalaman-pengalaman yang sangat sederhana. Seperti Romo itu enak, makan roti, minum anggur gitu ya. Naik mobil, zaman saya dulu lihat Romo Yan Muriso MEP yang sekarang usianya 98 tahun, tinggal di Sindang. Itu begitu membuat saya juga tertarik karena orangnya ramah, mengunjungi seluruh umat, tidak hanya yang Katolik tetapi juga yang beragama lain setiap minggu sore, ingin mengenal orang-orang di sekitarnya. Sebuah keramahan yang tidak pernah saya temukan dari pribadi-pribadi atau tokoh-tokoh yang lain. Tuhan itu memanggil dengan cara yang beragam dan biasanya dari hal-hal yang sederhana. Maka tema hari Minggu panggilan hari ini adalah panggilan, rahmat, dan perutusan. Yang namanya rahmat itu bukan karena usaha manusiawi, bukan karena dorongan dari diri sendiri. Kalau Tuhan tidak memanggil, mau berusaha sekuat tenaga pun juga tidak akan tercapai. Tetapi begitu Tuhan memanggil, Tuhan itu menganugerahkan rahmat, sehingga kata Santo Paulus, rahmatmu cukup bagiku. Di satu sisi juga para suster, para imam, para bruder itu orang-orang yang juga mempunyai kelemahan, juga mempunyai keterbatasan, juga seorang pribadi yang rapuh, yang juga jatuh ke dalam dosa. Begitu ditabiskan, begitu kaul, kami tidak menjadi Superman, Superwoman, Wonder Woman, tetapi juga tetap berusaha untuk terus-menerus membangun kesucian. Dan bacaan hari ini begitu menarik, bahwa para gembala ini dipanggil dan dipilih untuk membawa domba-domba masuk ke dalam pintu yang sejati. Atau dalam tulisan Paus Benediktus adalah porta fidei, pintu iman, yang membawa kita untuk menemukan Kristus, untuk menemukan rahmat-Nya yang luar biasa. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita tak henti-hentinya berdoa untuk para imam, para suster, para uskup, para bruder, para frater, para seminaris, para lembaga hidup bakti, dan orang-orang yang sudah mengkhususkan diri ingin mempersembahkan diri kepada Tuhan. Kendati dipanggil, toh tetap mempunyai kelemahan-kelemahan. Dan jangan pernah ragu untuk mengingatkan kami, untuk juga mengingatkan kami jika kami mulai tidak setia kepada Allah sendiri, tidak setia pada komitmen itu sendiri. Doa adalah kekuatan, pondasi dasar bagi hidup panggilan. Maka saudara-saudariku, kita syukuri rahmat panggilan itu, dan jangan pernah takut atau khawatir kalau anak-anak, cucu-cucu Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan menjadi gembala-gembala, menjadi pelayan-pelayan, menjadi abdi-abdinya. Dewasa ini panggilan itu semakin menurun.
menurut data terbaru, umat itu bertumbuh, umat Katolik di seluruh dunia itu bertumbuh 1,2%. Tetapi panggilan itu menurun sekitar 2,4%. Satu imam melayani 3.317 umat, kalau mau dibuat secara detail. Maka bagaimana kita bisa melaksanakan sabda Tuhan hari ini, yaitu para gembala mengenal domba-dombanya. 1:3.000. Belum sempat ingat sudah dipindah. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita relakan, kita doakan bukan anak orang lain, tetapi anak cucu kita. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita relakan jika ia dipanggil. Yakinlah Bapak Ibu bahwa anak yang menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster tidak akan hilang dari keluarga kita, tetapi justru akan berlipat-lipat anak dan cucu kita. Ibu saya dulu juga khawatir, saya anak laki-laki satu-satunya, ketika saya memutuskan untuk menjadi romo, ibu saya juga sedikit khawatir. Karena ibu saya juga latar belakang keluarga besarnya adalah muslim, tentu cara pandangnya berbeda. Masih takut, cemas, kehilangan. Tetapi saat ini ibu saya begitu gembira, begitu bahagia ketika merelakan saya untuk mengikuti Tuhan. Anak bapak ibu saya malah semakin banyak. Para romo, para suster malah datang ke rumah saya dan juga menganggap sebagai orang tua. Saudara-saudariku, janji Tuhan itu nyata. Ketika kita merelakan mereka untuk menjadi pelayan abdinya, yakinlah Tuhan akan menggantinya dengan 30 kali lipat, 100 kali lipat kegembiraan dan sukacita itu. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan hidup iman kita, meneguhkan hidup panggilan orang-orang yang terpilih, dan kita semua ingin berjalan bersama menuju pintu iman itu, menuju pintu sejati itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, Yesus bersabda, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah kita berdoa dan mempercayakan doa kita sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus Kristus. Seraya memohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja memiliki semangat pengabdian yang sejati, dapat menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua bangsa.
memperjuangkan hak-hak orang yang tak mampu bersuara, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan, sehingga mereka mampu memberikan kesaksian yang benar sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para calon imam, biarawan-biarawati, dan rasul awam, semoga para calon imam, biarawan-biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikuti-Mu. Bantulah dan tuntunlah mereka, berilah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan berilah sukacita dalam mengikuti-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi mereka yang menderita dan terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus. Semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Ya Tuhan, kami bersyukur pula bersama saudara kami Mega Cynthia yang Kau kabulkan doanya melalui perantaraan Santo Yudas Tadius. Semoga Engkau senantiasa menambahkan semangat, sukacita, dan kesetiaan iman di dalam hidupnya. Juga kami bersyukur atas ulang tahun yang ke-60 Raden Sitinjak, dan juga ulang tahun perkawinannya yang ke-88 Bapak Raden Sitinjak dan Ibu Afrida Siti Ramona Purba. Semoga peristiwa rahmat ini senantiasa mendatangkan sukacita dan kegembiraan, dianugerahkan rahmat kesehatan untuk mereka dan keluarga. Marilah kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Kita doakan bersama doa mohon panggilan. Ya Yesus Putra Allah, Engkaulah yang diutus oleh Bapa kepada umat manusia di segala penjuru bumi. Kami berseru kepadamu melalui Maria, bundamu dan bunda kami. Semoga gereja tak berkekurangan panggilan, terutama untuk mengabdikan diri secara khusus demi kerajaan-Mu. Ya Yesus, Engkaulah satu-satunya penyelamat bagi umat manusia. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah menjawab ya atas panggilan-Mu dalam imamat, hidup bakti, dan misi. Semoga hidup mereka diperbarui dari hari ke hari menjadi Injil yang hidup. Tuhan yang berbelas kasih dan kudus, utuslah senantiasa para pekerja yang baru ke ladang panenan kerajaan-Mu. Bantulah mereka yang Kau panggil untuk mengikuti-Mu di zaman kami ini. Semoga dengan mengkontemplasikan wajah-Mu, mereka dengan gembira menanggapi misi agung yang Kau percayakan kepada mereka demi kebaikan umat-Mu dan kebahagiaan semua manusia. Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, semoga doa permohonan dan keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, dalam persembahan ini kami mengenangkan putramu Gembala baik yang telah mempertaruhkan hidupnya demi kebahagiaan kami. Perkenankan dia membimbing kami dalam Ekaristi dan membawa kami ke sumber kehidupan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Ibu Maria Magdalena Sri Dalumi, Mama Maria Vincenziawati, dan Papa Firdaus Fatoni Nusuar, Yulio Kurniawan Baptista, Maria Goretti, Yulis Miati, Markus Trisno Utomo, Arnoldus Pribadi, dan terimalah mereka semua di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas santapan sabda dan roti Ekaristi yang menjamin kehidupan abadi kami. Kami berdoa bagi mereka yang telah Kau pilih mengikuti jejak-Mu dengan rela meninggalkan keluarga, kerabat, dan harta dunia untuk hidup miskin, taat dan suci murni seturut nasihat Yesus dalam Injilnya. Semoga mereka Engkau mampukan untuk menjadi saksi-saksi cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Tanggal 1 dan 2 Mei tidak ada misa harian pagi karena Romo menghadiri tahbisan uskup di Tanjung Karang. Setiap hari Rabu selama bulan Mei, misa harian dilaksanakan pada pukul 6 sore di Taman Maria. Doa rosario dimulai setengah jam sebelumnya. Misa Jumat pertama tanggal 5 Mei dilaksanakan pada pukul 7 pagi dan pukul 6 sore. 2. Aksi panggilan. Seksi panggilan DPP mengundang setiap remaja dan OMK di Paroki San Frades untuk terlibat dalam kegiatan aksi panggilan yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 30 April. Dengan tema Panggilan Rahmat dan Perutusan. Kegiatan diawali dengan misa syukur pukul 8 pagi dan dilanjutkan dengan dinamika bersama para suster dan para seminaris pukul setengah 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang di Balai Paroki. 3. Ziarah akbar dan pembukaan bulan Maria. Mengundang seluruh umat Allah dalam ziarah akbar dan pembukaan bulan Maria di Gua Maria Mater Misericordie, Sukomoro pada hari Minggu, tanggal 30 April pukul 3 sore. 4. Undangan misa bagi Pungguan Katolik Batak dan Nias, Sumatera Selatan. Sehubungan dengan perayaan Paskah, diundang kehadiran anggota Pungguan dalam misa syukur yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei pukul 9 pagi di Gereja Santo Petrus Kenten. Misa akan dipimpin oleh Bapak Uskup Agung dan sesudahnya dilanjutkan dengan ramah tamah. 5. Safari Rosario bersama Remaka dan OMK. Diundang kehadiran teman-teman Remaka dan OMK dalam Safari Rosario yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 Mei setelah misa di Taman Maria. Umat yang ingin bergabung dipersilahkan hadir. 6. Penerimaan dana pada hari misa hari Sabtu. Kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 7. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Thomas Maria Billy Katmaerubun, putra dari almarhum Franz Regis Katmaerubun dan Meliana Magdalena Chandra, warga lingkungan Maria Goretti, dengan Lorencia Melvin, putri dari Yakobus Alwi dan Cornelia Lili, dari lingkungan Benediktus, Stasi Santo Markus Kepahyang,
Paroki Santo Stefanus Martir Curug. Rencana perkawinan tanggal 6 Mei 2023 di Gereja Stasi Santo Markus Pahyang, Paroki Santo Stefanus Martir Curug. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 8. Para novis Caritas menulis sebuah buku mengenai kisah panggilan mereka dengan judul Remah-remah di Sudut Biara. Bila Bapak Ibu serta saudari sekalian berminat untuk membeli, disediakan di dekat aula. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Romo Yosef Sutrisno Amirullah, Romo Edi Prasetyo SCY, para suster, para seminaris, para OMK, Remaka, San Frades, serta Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Minta waktunya sejenak. Selamat pagi. DPP San Frades berkenaan dengan tahun atau minggu panggilan yang ke-60 tahun ini mengadakan acara, yaitu pertama parade anak-anak yang berkostum rohaniwan-rohaniwati yang sudah diselenggarakan dengan misa pada pagi hari ini. Yang kedua, tadi seperti di pengumuman sudah disampaikan bahwa setelah misa ini ada aksi panggilan bekerja sama dengan novisiat dari Kongregasi Caritas Palembang dan para seminaris dari Seminaris Santo Paulus Palembang akan mengadakan aksi panggilan setelah misa ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mensupport anak-anaknya untuk menjadi para suster dan romo yang ada di sini. Terima kasih juga untuk Seminaris Santo Paulus Palembang yang mengirimkan para seminarisnya dan juga Kongregasi Caritas yang mengirimkan para novisiatnya untuk berkolaborasi dengan seminari mengadakan aksi panggilan di Paroki San Frades tahun ini. Yang terakhir, saya mau memperkenalkan bahwa selain tadi Romo Edi sudah menyampaikan bahwa ada 3 para seminaris dan 1 suster tadi, dari Paroki San Frades sendiri juga sampai tahun ini ada 2 seminaris yang sementara belajar di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Siapa mereka? Nanti mereka sendiri yang memperkenalkan. Harapannya semoga kita doa dan dukungan kita semua, mereka bisa menjawab panggilannya, yaitu panggilan rahmat dan perutusan seperti tema doa tahun panggilan tahun ini. Semoga juga anak-anak Remaka dan OMK dari San Frades berminat untuk menjadi rohaniwan-rohaniwati. Semoga kedua seminaris ini juga bisa menjawab panggilan seperti Romo paroki kita yang juga merupakan putra dari paroki San Frades, yaitu Romo Yosef Sutrisno Amirullah. Demikian Bapak Ibu, kita dengarkan perkenalan mereka berdua. Yang saya hormati Pastor Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Pastor Paroki San Frades Palembang,
Juga kepada Pastor Antonius Edi Prasetyo SCY, Pastor Rekan Paroki San Frades Palembang, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muda, teman-teman para seminaris yang saya kasihi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi. Sebelumnya perkenankan saya untuk menyampaikan perkenalan singkat. Nama saya Silvinus Daniel Kinas Kenmadano, biasa dipanggil Kinas. Saya berasal dari lingkungan Santa Clara, Kompleks Kedamaian Permai. Saya putra pertama dari Bapak Stefanus Tri Utama Kenmadano dan Ibu Leonidas Liani Lais. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang, kelas 4, kelas retorika B. Kelas retorika ini adalah tahap terakhir di seminari menengah, tahap sesudah kami lulus SMA, dan tahap sebelum kami melanjutkan pendidikan ke seminari tinggi. Saat ini juga saya sedang dalam masa ujian akhir sebelum saya menyelesaikan studi saya di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Saya sudah melamar ke Keuskupan Agung Palembang untuk menjadi calon imam diosesan Keuskupan Agung Palembang, dan harapannya setelah saya menyelesaikan pendidikan saya di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang, saya dapat menempuh pendidikan di jenjang berikutnya di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Maka dari itu saya memohon doa dari Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian, agar apa yang saya jalani saat ini tentu sesuai dengan rencana dan penyelenggaraan Tuhan. Di sini saya tidak akan bercerita banyak tentang bagaimana perjalanan saya dari awal hingga bisa memutuskan untuk masuk ke seminari, karena rasanya waktunya akan cukup panjang jika saya ceritakan. Tetapi pada intinya, seperti yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah yang menjadi motivasi kuat saya untuk tetap menjalani pendidikan menjadi calon imam, untuk mengembalakan domba-domba Tuhan yang tersebar di dunia ini. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jika bukan kita kaum muda yang berani untuk memutuskan dan memantapkan langkah untuk menjawab panggilan Tuhan, siapa lagi yang akan menjadi tangan kanan Tuhan dalam dunia ini? Mungkin sekian perkenalan singkat saya. Berikutnya saya akan menyerahkan waktu dan tempat untuk bersharing kepada rekan saya, Mario. Terima kasih. Yang saya hormati Romo Paroki, Romo Yosef Amirullah SCY, Romo Rekan, Romo Edi Prasetyo SCY, para suster dan teman-teman seminaris, dan yang saya kasihi umat Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang, selamat pagi. Izinkan ke saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mario Francio Negijapa. Saya biasa dipanggil Mario. Saya berasal dari lingkungan Angela. Saya putra dari Bapak Gabriel Manek dan juga Ibu Sisia Lena. Saat ini saya sedang berada di tingkat ketiga Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Saya berada di kelas poesis. Saya telah melewati 2 kelas. Yang pertama itu kelas gramatika. Mereka teman-teman yang lektor tadi, mereka kelas gramatika yang setara dengan kelas 1 SMA. Dan juga saya juga telah melewati kelas sintaksis, di mana kelas sintaksis itu sendiri merupakan mereka-mereka yang setara dengan SMA kelas 2. Dan saya kelas poesis, di mana poesis setara dengan kelas 3 SMA. Saya akan melanjutkan formasio saya di seminari nanti untuk
melanjut ke jenjang berikutnya, ke tingkat yang selanjutnya, yaitu kelas retorika, sama seperti saudara Kinas tadi. Kalau misalkan saudara Kinas tadi dia retorika B dan saya nanti akan menjadi retorika A. Karena apa? Karena saya telah mengalami formasio 3 tahun di seminari, sedangkan saudara Kinas tadi dia retorika B karena dia baru masuk pada saat setelah lulus SMA. Seperti itu perkenalan singkatnya. Lalu untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan, saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu kalau misalkan panggilan saya itu tumbuh dan berkembang karena saya dulu sering diomongin, sering diminta oleh suster-suster kongregasi Karitas, didoktrin lah oleh suster-suster Karitas itu untuk menjadi seorang imam karena saya dulu sering misa di Biara Caritas Pusat. Nah, dengan itu saya menjadi berani dan saya coba melihat kembali apa itu seorang imam. Dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke seminari pada saat saya lulus dari SMP. Melihat dari latar belakang saya dan kedua teman saya tadi dan juga banyak seminaris, bahwa seianya motivasi panggilan itu bisa berkembang dan bertumbuh dari mana saja. Tergantung kita sebagai orang muda yang berani untuk menanggapinya. Maka dari itu saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Romo Edi tadi pada saat khotbah, bahwa panggilan itu sesungguhnya Tuhan telah menitipkan panggilan itu dari kecil. Tuhan Yesus itu menitipkan panggilan itu kepada setiap pribadi, tetapi bagaimana kita setiap pribadi untuk menanggapi dan berani menjawab panggilan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Malam-malam mencari senter, menerangi jalan supaya jangan jatuh nanti. Hai anak muda, ayo jadi romo, suster, bruder, frater. Yakinlah Tuhan Yesus selalu menyertai. Jalan-jalan membeli rambutan. Jangan lupa membeli apalagi ya? Jangan lupa juga membeli tali. Enggak ada hubungannya. Hai orang tua, serahkan anak cucu untuk Tuhan. Yakinlah hidupmu penuh dengan sukacita, Tuhan memberkati. Pokoknya pantunnya memaksa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Terima kasih untuk para panitia yang sudah menyiapkan perayaan Hari Minggu Panggilan dan juga pembukaan bulan Maria ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi, lektor, pemazmur, prodiakon, putra-putri altar, para suster, romo, kardinal, uskup cilik. Kemudian terima kasih untuk keluarga besar postulan novisiat, pelindungnya apa ya? Bonaventura ya? Bonaventura? Oh ya. Postulat novisiat Santo Bonaventura, para suster Karitas dari kilometer 7. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa. Nanti para suster Karitas harus bertanggung jawab atas doktrinasi terhadap siapa tadi? Mario. Baik, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Oh ya, masih ada satu lagi ketinggalan. Dalam rangka penggalangan dana untuk Indonesian Youth Day, panitia dari keuskupan itu menyebarkan kupon-kupon. Bapak Ibu bisa membeli kupon IED itu per lembarnya 2.000. Mau membeli 5 boleh, membeli 10 boleh, membeli 100 boleh, mau diborong semua boleh. Karena itu sebagai bentuk dukungan kita untuk orang-orang muda yang akan berkumpul dari Sabang sampai Merauke. Apakah ada dari Sabang? Saya tidak tahu.
Pokoknya seluruh Indonesia akan berkumpul. Nanti di depan gereja silahkan menemui ibu-ibu WK yang pasti dengan sukacita melayani Anda semua dalam rangka penggalangan dana itu. Mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita, panggilan kita, dan juga kesetiaan kita dalam mengikuti Kristus. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati seluruh rencana, niat-niat baik, panggilan, pelayanan, dan hidup saudara dengan berkat-Nya yang melimpah, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.